Mana dalil larangan berzina di Kristen, Cak Ayu? Itu loh. Hukum Taurat Bang Juma, kalau nggak ada Hukum perjanjian lama, Taurat sudah batal dengan matinya orang yang digantung di atas pohon. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti nggak ada lagi perintah larangan berzina. Begini Bang Juma, Selayaknya larangan makan babi, nggak ada lagi, udah batal semua itu. Pak, tunggu dulu Bang Juma. Kalau kami membatalkan hukum Taurat, berarti kami tidak mengakui nabi-nabi. Itu dong. Jadi bagaimana? Lalu buat apa Yesus mati di atas pohon? Untuk apa? Kan dah saya bilang, untuk apa? Manusia tidak binasa melainkan hidup yang kekal gitu loh. Baca Galatia 3:13. Supaya kita Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung di atas pohon. Yang saya minta setelah pembatalan segala hukum Tuhan, orang Kristen mengharamkan zina itu dari mana perintahnya? Jangan kau berzina. Mana dalilnya? Hah? Si Kepas jalan ke beskop, tekok didekati sama wewe. Mas Kepas, jangan sentuh aku, kenapa? Agamaku melarang aku berzina. Mana dalilnya? Aku bilang. Ini di Matius 5 ayat 27 sampai 28. Matius 5 ayat 27 sampai 28. Itu kan yang dilanggar sama Kristen. Tapi dalilnya. Iya, tapi kan ini udah dibatalin dengan matinya Yesus. Gimana sih? Yang Anda baca, sabar dulu, saudara Kepas, yang saudari baca itu kan Matius 5 terkait dengan hukum Taurat kan? Bukankah hukum Taurat itu sudah batal? Jadi percuma, sia-sia. Jangan bawa itu, yang lain dong, yang lain. Ada enggak? Tapi kan dibilang dia, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Kalau begitu, itu yang Anda jadikan sebagai acuan. Kutanya sekarang, emak sama bapakmu pada saat belum kawin, dia saling menatap dan menginginkan tidak? Menginginkan, berarti dia berzina. Berarti ente semua adalah anak-anak sikut. Coba. Barang siapa yang memandang dan menginginkan dalam hatinya, berarti dia berzina. Bapak emak lo ketika belum kawin saling menatap kan? Tidak mungkin pakai mata diikat matanya, yang perempuan ikat matanya, nggak mungkin kan? Tatap dari mata turun ke hati, dari hati turun ke bawah lagi. Apa? Kan menginginkannya dalam hal dia pikirannya yang negatif gitu, memandang perempuan sudah dianggap zina. Memang ada dalilnya kayak begitu di situ? Nggak ada, jangan ditambah-tambah. Sekarang sekarang dalil pemahaman. Oh, pemahaman. Nggak mesti dalil-dalil semuanya. Oh, nggak mesti dalil-dalil semuanya. Gitu. Ini konsep baru lagi nih berarti. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan barang siapa yang memandang dan kemudian mengingini dalam hatinya, maka dia telah berzina. Mana larangan berzinanya? Saya minta, larangan berzinanya mana? Larangan memandangnya mana? Janganlah kau memandang. Mana? Mati meja. Ada larangan memandang wanita, ada? Waduh, makanya kan begini ya, makanya Bang Juma nggak memahami apa itu Kristen. Kami nggak. Saya sangat paham, makanya saya bertanya. Gini, kita perjanjian lagi nih loh. Apa kata Yesus? Mana larangan berzina mana? Gini, kata Yesus, dengarkan saya. Kristen Indonesia itu baru-baru aja ada. Kristen Indonesia baru-baru ada. 2000 tahun orang Barat itu lebih dulu Kristen, dan mereka tidak ada batasan-batasan zina. Nggak ada batasan-batasan mereka dalam hidup laki perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, nggak ada. Kalian itu cuman sok-sokan aja. Indonesia memiliki saudara-saudara beragama Kristen itu baru-baru aja. Orang Barat sudah 2000 tahun menjadi Kristen, dan bagaimana hidup mereka? Itu dulu.
Sudah. Penyakit AIDS, Jadi, Bang penyakit Juma, kelamin, penyakit spilis itu dari mana? Dari mana? Dari mana? Jangan mengklaim. Oh, tidak bisa. Jangan Ini kita dibiasakan berbicara mengklaim mengenai yang keadaan beginilah. fakta real. Fakta real yang kita cerita ini sekarang. Makanya saya minta, mana dalilnya? Larangan berzina dalam agama Kristen itu mana dalilnya? Dalil loh yang saya minta. Saking maunya aku memperlihatkan ke banyak orang bahwa agama Kristen itu adalah agama yang menuntun umatnya untuk tidak berzina. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Ada enggak? Capek Udah. loh saya minta dalil. Udah kita kasih Kamu tahu yang tadi, sudah ada Bang nggak? Juma yang nggak mau menerima. Mama Gitu mana loh. dalilnya? Bang Jangan Juma yang berzina. nggak mau terima. Barang siapa yang melihat, memandang seorang wanita lalu mengingini dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Loh, itu keterangan. Yang saya minta larangan berzinanya itu mana? Oh, taunya kita itu keterangan, tapi keterangan itu diambil dari perjanjian lama, 10 perintah Tuhan. Aduh. Perjanjian lama itu sudah dikebiri, disabotase. Perjanjian lama itu hanya aksesoris doang. Asal ente tahu, Siapa bilang? tak ada korelasinya Kan dengan dia bilang, Kristen. aku- Tak ada. Benar dulu. Perjanjian Benar- lama benar diambil dulu, hanya Bang untuk Juma. menggenap, untuk ngemis-ngemis nubuat. Itu Kan tadi itu bilang, tujuan aku perjanjian lama menggenapi kita firman. Yahudi diambil itu untuk penggenapan nubuat aja, ngemis-ngemis. Ada loh Aku nubuatannya menggenapi Yesus firman, dibunuh bukan di mengurangi. mana di Yesaya 53 loh. Itu cuma aksesoris doang. Yang saya minta, perintah jangan berzina itu di dalam kitabmu mana? Mana? Ada. Udah jelas ya? Apanya Ya, yang apa jelas, cupu? Yang jelas tidak ada dalilnya dari kalian. Kalau ada silakan, saya kasih waktu 400 tahun. Sampai ayam jantan bisa sikat gigi dan niup seruling, saya tunggu, silakan. Inilah yang dikatakan yang nggak mengerti konsep kekristenan. Inilah yang Cuman kayak gitu-gitu aja. Inilah yang dikatakan tidak Mana mengerti kan tadi konsep bilang Kristen. Yesus, tunggu dulu, Justru Bang Juma. karena Tapi kita saya mau mengerti. bicara. Tadi Bang Juma bicara, saya mendengar. Saya mau bicara. Ya sudah, Bang saya Juma diam. mau mendengar. Saya kasih kamu waktu 3 jam, yang lain diam. Tunjukkan dalilnya larangan berzina di dalam agama Kristen. 1, 2, 3. Silakan. Baik. Yang lain diam. Jadi agama Kristen itu ya tidak terlepas dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa yang dikatakan Yesus, aku menggenapi firman, tidak mengurangi apa yang sudah tertulis ya di perjanjian baru atau hukum Taurat. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi kalau konsep yang dikatakan itu tadi keterangan itu tadi diambil dari 10 perintah Tuhan, jangan berzina. Maka yang tadi yang dibacakan Ibu Nesti tadi itu adalah korelasinya dari 10 perintah Tuhan. Jadi tidak ada batal 10 perintah Tuhan itu. Apabila kami membatalkan seluruh hukum Taurat, berarti kami tidak mengenal Allah dengan benar. Ini yang harus dipahami. Yang begini jadinya. Makanya saya katakan, jangan kita tersesat dalam memahami kitab suci ini. Jadi, ketika di hukum Taurat dikatakan, apabila kau menemukan orang berzina, lemparlah sampai mati. Artinya apa? Itu sifat waktu itu menghakimi. Mata ganti mata, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Setelah Yesus turun, hukum kasih, ampuni. Karena bukan kewenangan manusia untuk menghakimi. Karena ketika umat Kristen melakukan berzina, itu tetap dia berdosa kepada Allah Bapa, Elohim Yahweh, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Namanya mana? Aduh, berarti kita begini, Bapak Bibel berjalan. Jadi saya katakan, tadi kan saya katakan korelasinya kan Sudah berapa jam ini?
Kalau kamu mau mengutip perjanjian lama, Anda harus bisa menunjukkan dalil di mana hukum Taurat itu untuk seluruh manusia. Kalau enggak, Anda tipu-tipu nanti. Yang ditanyakan hukum Kristen dilarang berzina itu mana? Matius 5 ayat 27 itu Yesus mengutip Keluaran 20 ayat 14. Itu hukum Taurat, kata Paulus sudah dibatalin. Bahkan kata Paulus di dalam di Filipi 3 ayat 8, hukum Taurat itu sampah. Jadi larangan berzina dan sebagainya bagi Kristen itu sampah. Udah gak berguna lagi. Begitu Bang Juma. Lanjut. Beginilah makanya banyak keliru. Karena nggak mau kebenaran itu. Yang begini, banyak yang tersesat. Makanya apa kata Yesus? Banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit orang yang terpilih. Yang saya minta apa lu? Kasih waktu 3 jam. Kami gini Bang Juma, kami nggak bisa meniadakan hukum Taurat gitu loh. Karena ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ketika kami meniadakan Inilah orang yang sudah sobek otaknya ini kayak gini. Itulah. Kami tidak bisa membatalkan. Nih, kutanya samamu, hukum Taurat itu untuk Anda rupanya. Iya, untuk kita semua manusia lah, bukan untuk, kan? untuk orang bayar. Mulai. Di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk seluruh manusia? Cupu. Ingin ku sentil bibir kau. Mana dalilnya hukum Taurat itu untuk semua manusia mana? Gak mungkin Tuhan itu turun di setiap benua, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia. Jangan kau bawa ajaran cupumu di sini, Cak Ayu, yang kutanya. Hukum Taurat untuk seluruh manusia itu dalilnya di mana? Mazmur 147 data 1920. Hukum Tuhan yang datang kepada Musa hanya berlaku kepada Bani Yakub. Aturan-aturannya hanya untuk Israel saja. Dan Tuhan tidak berlakukan kepada seluruh bangsa. Itu dalil. Makanya kan yang kayak makanya. Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Musa adalah Torah, itu hanya untuk Bani Yakub. Jadi masih Bang Juma, Tuhan itu datang untuk Bani Israel aja. Tak ada Tuhan datang. Yang datang itu dewa endesmu itu. Tuhan datang. Apaan Tuhan datang? Lu pikir bapakmu habis merantau datang gitu? Gak ada Tuhan datang. Trinitas, Allah Bapa Putra. Iya, makanya jangan Anda bawa-bawa kitabnya orang Yahudi yang beda keyakinan dengan ente. Ya, masalahnya kan sudah tersebar kemana-mana seluruh dunia, penjuru dunia. Nenekmu kiper, siapa suruh kau sebarkan agamanya orang? Agama Yahudi itu bukan agama syiar. Orang Yahudi tidak mencari pengikut di luar Yahudi, ngerti? Aduh. Yang saya tanya, larangan berzina di Kristen itu mana? Jangan kau bawa hukum Taurat itu tidak kami batalkan loh. Inilah berita dunia dalam berita. Inilah berita dalam berita. Yang saya minta loh saudara, yang saya minta, larangan berzina dalam kitabmu itu mana? Tadi sudah dijawab. Kembali lagi. Dijawab kembali. Konsep. Makanya cara berpikir itu berbeda karena nggak ada Trinitas sama Bang Juma. Di Yesus ada nggak Trinitas? Dia kan Elohim Yahweh. Dia nggak menciptakan agama. Tengoklah kan. Semua hanya tuduhan-tuduhan saja. Giliran diminta klarifikasi, apa jawabannya? Apa? Ada kan? 13 ayat 13, Filipi 2. Itu lagi. Yohanes 13. Akulah awal dan akhir. Artinya dia lah yang menciptakan dunia jagat raya. Udahlah Kepas, mending kau ini aja lah. Live ini mandi lumpur, nggak cocok di dunia debat. Senjata karena Anda Bang tumpul. Juma nggak memahami Trinitas, itu aja sih sebenarnya.
Trinitas itu apa? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menerima ketika dia turun ke bumi. Apa turun ke bumi itu? Ajaran dewa-dewa. Sugokong, Keras Sakti, Doraemon. Tidak bisa kau antarkan kita ke dunia hayal, nggak bisa. Nggak bisa. Kantong ajaibnya Doraemon nggak sanggup membantu kamu. Trinitas. Makanya kan dari saya bilang, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus sujud. Nah, ketika Yesus dibaptis, Bang Juma nggak mau dibaptis. Coba, kan bingung kan? Mati beja. Saya tanya larangan berzina loh, Bang. Coba. Ini kalau Anda tidak Ini bisa kan menunjukkan dalilnya jawab, larangan Bang berzina di Juma. dalam Kristen, anak-anak Kristen yang mendengarkan di bawah ini besok mereka pesta zina loh. Karena wakilnya tak mampu menunjukkan. Ini sudah hampir 1 jam loh. Saya minta loh, dengan hormat loh, saya minta. Mana tolong tunjukkan data larangan berzina di dalam Bible. Ini kalau Anda tidak tunjukkan segera, anak-anak Kristen yang di bawah ini bisa-bisa pesta zina ini. Ternyata dalam agama kita nggak ada larangan zina. Anak-anak Kristen itu punya hikmat dan kebijaksanaan, punya Apa Roh pula? Kudus, sehingga dia Apa bijaksana. pula? Fred. Boro-boro zina, ngomong lobang aja dikejar sama mereka. Mana ayo coba tunjukkan ke kita. Mana? Pas ngaku aja kami ini ajaran bebas. Udah itu aja udah. Gitu aja. Kami ini boleh lah. Gini adalah loh, Pak. aliran kepercayaan yang tidak mau diatur oleh Tuhan. Bilang aja gitu. Itu aja kok repot. Bang Hendy, kalau saya mengiyakan apa kata Bang Juma, ya saya Mau menyatakan dalilnya? Yesus sebagai Tuhan. Mau dalilnya? Kalau agama kalian itu memang agama yang diciptakan kemudian oleh oknum tertentu untuk meninggalkan semua ajaran Tuhan. Mau? Pasti dalilnya bersalahan semua. Saya yakin pasti bersalahan. Tapi nggak apa-apa lah. Oke lah, sampaikanlah Bang Juma. Walaupun bersalahan, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa dong, iya dong. Kita Kolose gini, 2. walaupun salah, nggak apa-apa. Kita Pegang bilang, Bible oke. di situ, buka Kolose 2. Nomor 16, 17, 18, 19, 20, 23, 22, 21. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jangan. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya adalah Yesus. Maksudnya yang datang sebagai bintang timur itu. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang atau bernafsu pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan keteosan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dalam dunia? Jangan jamah ini, jangan makan ini, jangan menyentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Paulus sedang mencuci otak kalian untuk membebaskan diri kalian dengan hukum-hukum biologis. Jadi biologis kalian itu harus bebas, merdeka.
Tidak boleh ada aturan yang mengikat tubuh kalian itu, gak boleh. Makanya makan apapun boleh kan di Kristen. Berarti apapun yang ingin kau lakukan terhadap biologismu ini boleh. Nah, bisa bukan jangan jadi gitu, jangan makan apapun nanti jadi termasuk juga nanti daging Lah manusia semuanya nggak bisa. yang terkait. Kutanya dulu samamu. Makanan itu kepuasan biologis atau bukan? Ya iya, tapi nggak semuanya. Kita harus tahu mana yang layak. Ini loh gue mana yang pantas. Orang Kristen melalui Paulus Kita harus tahu mana yang biologisnya pantas dan mana yang harus tidak. terpuaskan. Tidak boleh terikat apapun biologis Kristen itu. Betul? Salah semua. Ibrani 6 nomor 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Yesus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh, dan janganlah engkau meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Theos. Jadi orang Kristen itu jasadnya ini harus puas. Tidak boleh lagi orang Kristen hidup di bawah tekanan-tekanan, aturan-aturan, perintah-perintah. Tidak boleh. Kenapa Anda menjadi linglung ketika sudah ada aturan yang membolehkan melakukan apapun demi kepuasan jasadmu? Kenapa Anda pura-pura kayak orang Islam ente? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, atau bulan, atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Yesus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh seorang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Jangan lagi kau tundukkan dirimu kepada peraturan-peraturan. Jangan kau tundukkan dirimu. Jangan kau tundukkan dirimu kepada aturan-aturan duniawi. Jangan kau mau diatur. Dengarkan nomor 21-nya. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Saya tidak sedang berceramah nenekmu tuyul. Saya sedang membacakan dogma. Saya sedang membacakan konsep resep utama kenapa Kristen itu bebas seperti hewan dalam dunia ini. Karena memang perintahnya. Ente masih bagus, masih bermoral, masih bernorma, masih beretika. Kenapa? Ente hidup di tengah-tengah kami umat Islam. Coba ente ke barat, lihat dengan matamu bagaimana kelakuan orang-orang kalian di barat. Lihat kelakuan mereka. Kalau kamu tidak ada uang ke barat, kamu ke Bali aja sana. Kau ke Bali sana, kau tidak bisa membedakan antara mana kambing dengan domba. Kau ke sana lihat. Kau ke Bali sana lihat. Ini akibat apa? Perintah. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah. Dengarkan saya. Saya sedang menerapi Anda supaya Anda bisa waras. Apabila kamu telah mati, dengar. Bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Gak boleh. Gak boleh kau itu masih menundukkan dirimu pada peraturan seakan-akan kau masih hidup di dunia. Setelah kamu mati bersama Yesus, maksudnya kau percaya Yesus atas kematiannya, kamu harus mati lebur menyatu dengan Yesus. Dengan catatan apa? Kamu tidak lagi terikat oleh aturan-aturan dunia. Mau nusuk sana, nusuk sini, tak boleh lagi kau ikat dirimu dengan aturan-aturan yang melarang. Tak ada, tak boleh. Dengarkan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus
bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan cicipi itu, Itu lain konteksnya, jangan Bang sentuh Juma. ini. Semuanya Kristen itu itu bukan hanya ajaran mengenai manusia, bukan barang yang binasa peraturan-peraturan oleh manusia. pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan Kayak mana ajaran-ajaran menjelaskan manusia. dia pun nggak ada ininya. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti Iya, merendahkan memang buat diri, ibadah buatan menyiksa sendiri. diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Pertanyaan saya, kalau Paulus ini melarang kalian hidup di bawah aturan-aturan, lalu kalian mau hidup di bawah aturan siapa? Kalian mau hidup ala apa ini? Jadi Bang Juma, Carilah kan- perkara Jadi, di Bang Suma. atas. Jadi, Carilah Bang perkara Suma. di atas, bukan perkara-perkara di bumi ini, bukan tentang makanan Oke. haram ini, haram itu, Oke, bukan masalah Mana itu. perkara atas itu? Mana perkara atas itu? Bukankah perkara atas itu sudah mati, sudah dilumpuhkan kemudian, sudah dibatalkan kemudian dengan matinya Yesus untuk kalian? Perkara atas itu mana yang maksudnya nih? Perkara yang mana nih? Perkara yang mana? Coba sebutkan satu aja. Perkara dari atas itu yang kalian patuhi itu yang mana? Satu aja. Tunjukkan saya. Jadi Bang Jadi- Juma, tunggu dulu, makanya kasih dulu, inilah kita diskusi atau ceramah sih, jadi saya dengan ceramah. Kalau saya mau dengan ceramah di YouTube lah, ini kan diskusi gimana sih? Jangan nangis lah. Saya kan dari tadi minta dalil. Larangan berzina di Kristen itu mana? Tidak ada, ini dalilnya nih. Tidak boleh lagi Bang Suma kami tunduk dalam aturan-aturan. Tidak boleh. Dunia, apa aturan-aturan dunia nggak ada lagi berlaku bagi kami Bang Suma. Jasad kami ini nggak boleh lagi terikat oleh aturan-aturan. Kami harus bebas merdeka Bang Suma. Itu jawabannya harusnya. Baca Alkitab jangan tanggung-tanggung Bang Juma. Baca lagi kalau tulisannya Kolose. Saya baca Kolose Bible 3, itu. 5-nya Kamu baca. belum lahir. Kamu belum Ya, lahir baca sudah lagi tamat lah. baca Bible. Kolose Udah. 3 ayat 5-nya. Oke. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga Matikan keserakahan dirimu yang sama dalam dengan hal kayak penyembahan gitu. hal. Oke. Ya, itulah. Sekarang kamu taat. Jangan bercabul, begitu maksudnya. Iya. Nah, sekarang itu perintah siapa? Ya perintah ajaran Kristus. Enggak usah malu-malu akui. Itu perintah siapa yang kamu taati jangan bercabul? Itu perintah siapa? Ajaran Kristus. Mulai ngaco. Inilah kalian. Akui aja itu ajaran bapak kami dari Antioquia. Ajaran bapak dari surga itu sudah dibatalin Iya. sama dia. Lalu Paulus, dia Paulus membuat dapat dari aturan mana? baru. Dia kan dapat wahyu. Dari mana? Paulus dapat wahyu dari mana? Elohim lah Ya yang dari Di mana dalilnya Iya. Paulus menerima wahyu dari Elohim? Tunjukkan kepada saya. Mana? Iya, Mana? dalam Kolose itu dari awalnya dari Paulus Rasul Kristus Yesus. Dia dapat dari mana? Dari mana dalilnya Paulus menerima dari Elohim itu dari mana? Kok pakai dalil. Kita nggak Loh, pakai harus. dalil. Kalau Anda menuduh Paulus menerima wahyu dari Elohim, tapi tak ada dalilnya, berarti Anda pembohong, pendusta. Iya, dari Kolose satunya kan ada dapat konteksnya. Dari Paulus Oke. Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Oleh kehendak Allah. Kata siapa? Ya Paulus. Kata Paulus. Begitu. Harus Anda akui. Kata Paulus. Kata Yesus ada enggak? Iya kan Paulus kan dapat wahyu dari Yesus Ya, Kristus. itu untuk Kristen. Yang saya tanya, untuk kata Yesus ada enggak? Ya seandainya di Al-Quran lah Muhammad tuh ada nggak memang untuk seluruh umat manusia. Kalau masalah kayak gitu ya kita bawa kayak gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Handi, ambil alih dulu Bang Handi. Kasihan ini dua orang teman kita. Belajar lagi ya adik-adik ya sekalian ya. Ya, saya masak dulu ya sambil naik sepeda. Silakan. mana saya mau belajar sama Bang Juma. Bang Juma pun beda aliran dengan saya. Gimana sih konsep ketuhanan ini?